dan adik, Oh, suku Dani diwajibkan memotong jari maknanya kalau ada kematian salah seorang, potong satu jari. Jadi contohnya kita dah menghadapi 5 kematian dalam keluarga kita, dah potong 5 jari lah. Ui. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku, channel Design Nuri TV. Dan seperti biasa, aku akan mendoakan kalian semua yang menonton video-video aku sentiasa dalam keadaan yang sihat, aman dan amin. Dan geng, seperti biasa, untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis saja geng. Like, share. Yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk melihat, menonton video-video terbaru aku. Dan hari ini seperti biasa, aku akan react satu video reaction yang mana ada sahabat kita daripada Indonesia. Terbaik geng. Bu Joko, Bu Joko. Ada apa Bu? Bu Joko punya es? Request aku untuk react video judulnya 10 tradisi unik yang ada di Indonesia. Tradisi, semua negara, semua negeri ada tradisinya sendiri. Cumaan di sini tradisi unik. Apa yang unik? Jom nonton aku react. Yuk geng. Hai guys, selamat datang di Tri Reski Parining Channel. Dan ini adalah segmen Indonesiaku. Tak kenal maka tak sayang, itu kata pepatah. Karena itu, dalam segmen ini kita akan mengenal Indonesia lebih dekat supaya kita tambah sayang dengan Indonesia. Dalam segmen ini kita akan mengenal keunikan suku bangsa dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Cara Dari dia Sabang ngomong sampai tu Merauke terbaik. pastinya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Subscribe geng. Supaya saya makin semangat nih bikin videonya. Dan jangan Subscribe. lupa klik tombol loncengnya ya. Siap, supaya siap. kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Siap geng, siap. Suku Dani. Okey, unik Aku sebelum ni pernah react antara banyak video jugalah antara tentang suku terbesar, suku yang dikenali dengan majisnya, dan ini suku yang unik. Indonesia adalah negara Tradisinya. yang memiliki beragam tradisi unik dari berbagai suku, kaum, dan bahasa yang ada di dalamnya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tradisi unik dari sekian banyak tradisi yang ada di Indonesia. Sebelum tu yang video ini kepunyaan YouTubers kita bernama Tri Reski Parinding. Subscribe ya geng. Kita support geng, support. Okey, kita lanjut. Satu, Kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa. Kebo-keboan. Oh, namanya. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat Acara. yang berubah menjadi kebo Banyuwangi. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang jadi digunakan kerbau. bukanlah kerbau sesungguhnya, melainkan manusia yang berubah menjadi kerbau. Wah, seronok ni. Upacara adat tersebut sudah ada sejak 300 tahun yang Wah, lalu. 300 Tepatnya tahun. pada abad ke-18. Kebo-keboan biasa dilakukan di awal bulan Suro, penanggalan Jawa. Tujuan dari upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang melimpah. 2. Omed-omedan di Bali. Bali. Omed-omedan.
Omed-omedan adalah upacara yang diadakan oleh pemuda-pemudi Banjar Kaja, Sesetan, dan Pasar Selatan yang diadakan setiap tahun. Omed-omedan diadakan setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada hari Ngembak Geni untuk menyambut Tahun Baru Saka. Omed-omedan berasal dari bahasa Bali yang artinya tarik-tarikan. Asal mula upacara ini tidak diketahui secara pasti, namun telah berlangsung lama sejak nenek moyang. Acara apa ya nih? Dilestarikan secara turun-temurun. Omed-omedan. Main air ya? Koyo di Thailand ya? Omed-omedan melibatkan Saka Taruna-Teruni atau pemuda-pemudi yang berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Prosesi Omed-omedan dimulai dengan persembahyangan bersama untuk memohon keselamatan. Usai sembahyang, peserta dibagi dalam 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok tersebut mengambil posisi saling berhadapan di jalan utama desa. Setelah seseorang sepuh memberikan aba-aba, kedua kelompok saling berhadapan. Simbah air. Peserta upacara ini terdiri dari 40 pria dan 60 wanita. Air pancur. Sisa peserta akan dicadangkan untuk tahap berikutnya. Cara omed-omedan ini adalah tarik-menarik menggunakan tangan kosong antara pria dan wanita dan disirami air. Upacara ini dilakukan hingga pukul 17 waktu setempat. Dimain air lah. Iki Palek di Papua. Iki Palek. Banyak cara untuk menunjukkan kesedihan dan rasa duka cita ketika ditinggalkan anggota keluarga yang meninggal Suku dunia. Dani. Butuh waktu lama untuk mengembalikan kembali perasaan sakit akibat kehilangan. Woi, kenapa tuh? Namun berbeda dengan suku Dani, mereka melambangkan kesedihan lantaran kehilangan salah satu anggota keluarga yang meninggal tidak hanya dengan menangis tetapi memotong jari. Bila ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang meninggal dunia seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik, suku Dani diwajibkan memotong jari. Maknanya kalau ada kematian salah seorang, potong satu jari. Jadi contohnya kita dah menghadapi 5 kematian dalam keluarga kita, dah potong 5 jari lah. Unik banget ni dia, geng. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan pedihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. 4. Mak Nenek di Toraja, Sulawesi Selatan. Apa maksud dia? Mak Nenek merupakan sebuah ritual adat dalam budaya suku Toraja. Ritual ini merupakan sebuah ritual di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dikeluarkan dari dalam liang kuburan untuk dibersihkan dan diganti baju dan kainnya. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Rambu Solo. Biasanya ritual Mak Nenek dilakukan. Kaget aku, nggak nyangka unik banget punya unik nih. Aku pikir sekadar adat tradisi yang bagai tadi apa gobok-gobokan ke apa tadi kan. Tapi ini udah bukan unik nih, udah angker nih piye ke. Bukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Waktu pelaksanaan Mak Nenek berdasarkan kesepakatan bersama keluarga dan tua-tua setempat melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun untuk mempererat sama keluarga dan tua-tua setempat melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun untuk mempererat silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek todolo. Woi, buat halah. Oi, orang nih macam-macam. 5. Bakar tongkang di Bagan Siapi-api Riau. Riau Melayu kan? Di Bagan Siapi-api Riau. Tempat Melayu Riau. Punya tradisi spesial tiap Juni bernama bakar tongkang. Awalnya tradisi ini menjadi bentuk keputusasaan masyarakat Tionghoa untuk menetap di sebuah wilayah. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini menjadi pengingat masyarakat Bagan Siapi-api untuk tak lupa dengan kampung halamannya. Ritual ini diadakan dengan cara membuat kapal layar yang nantinya akan dibakar. Okey. Look, seronok kan? Nampak seronok.
Tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Salah Tatung. satu hal unik yang ada di Cap Gome Singkawang, Kalimantan Barat, Cap Gome? ialah tradisi pawai tatung. Tak hanya satu atau dua, tiap tahun ada lebih dari 500 tatung berparade sambil memamerkan kesaktiannya. Tatung merupakan sosok manusia yang menurut beberapa kepercayaan sedang dirasuki roh dewa. Kata tatung sendiri berasal dari bahasa Hakka yang berarti roh dewa, lalu diserap menjadi bahasa masyarakat lokal. Oh, dia cocok. Dalam pawai tatung, mereka beratraksi melukai wilayahnya Debus di Banten. Dia cocok Walau mulut dia, terlihat geng. sulit, namun mereka berhasil dengan cara yang aman karena kekuatan dari para lauya. Ui, lain macam. Bukan 7. kaleng-kaleng. Seba di Banten, Jawa Seba, Barat. Banten. Orang Kanekes atau orang Badui Badui. merupakan salah satu suku di Indonesia yang menutup diri dari dunia luar. Banten. Bahkan, kelompok etnis dari masyarakat adat suku Banten ini mempunyai keyakinan bahwa tabu untuk didokumentasikan, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah Baduy Dalam. Meski demikian, ada satu masa di mana masyarakat Baduy harus berbondong-bondong keluar dari wilayahnya dan menunjukkan diri kepada dunia, yakni pada saat mereka melaksanakan tradisi Seba. Pada saat itulah ribuan orang Baduy, baik itu Baduy luar maupun Baduy dalam, mereka semua akan melaksanakan perjalanan jauh dari desa Kanekes ini yang unik. terletak di Kabupaten Lebak menuju ke kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Perayaan adat Seba menurut warga Baduy sendiri merupakan peninggalan leluhur tetua yang harus dilaksanakan 1 tahun sekali. Baduy ramai Islam kan? Biasanya acara tersebut digelar setelah musim panen ladang huma. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun sejak zaman Kesultanan Banten di Kabupaten Serang. 8. Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marupuh. Permainan pasola diadakan pada 4 kampung di Kabupaten Sumba Barat. Keempat kampung tersebut antara lain Kodi, Lambuya, Wonokaka, dan Gaura. Macam seronok nih. Pelaksanaan pasola di keempat kampung ini dilakukan secara bergiliran, yaitu antara bulan Februari hingga bulan Maret setiap tahunnya. Pasola tidak sekedar menjadi bentuk keramaian, tetapi menjadi salah satu bentuk pengabdian dan aklamasi ketaatan kepada sang leluhur. Pasola menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola menggambarkan rasa syukur dan ekspresi kegembiraan masyarakat setempat karena hasil panen yang melimpah. Panen apa ya panen? 9. Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Titi. Tato Mentawai atau Titi adalah jenis tato yang dilukis di tato, atas tubuh orang suku Mentawai, Kepulauan Mentawai. Tato ini merupakan tato yang sangat unik dan luar biasa karena memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Sakit tato tradisional nih. Bagi orang Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Selain itu, tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Seni raja yang mereka jadinya tato ini juga menunjukkan status sosial dia masing-masing. Lebih kurang macam tu lah. pakai sama sekali jauh dari kata modern. Tinta yang dipakai berasal dari arang kayu atau bekas pembakaran yang dihaluskan lalu dicampur dengan perasan tebu. Proses selanjutnya, duri atau jarum yang telah dicelupkan pada tinta ditusukkan pada lapisan kulit untuk membentuk rupa-rupa motif. 10. Rambu Solo di Toraja, Sulawesi Selatan. Rambu Solo adalah salah satu upacara adat paling penting bagi masyarakat Toraja. Upacara ini dilakukan sebagai pengantar seorang yang telah meninggal dunia menuju alam keabadian dan bergabung dengan leluhur yang telah lama mendahului mereka. Yang membuat Rambu Solo begitu unik jika dibandingkan dengan upacara pemakaman lain adalah mahalnya biaya pelaksanaan. Seorang bangsawan di Toraja bahkan bisa mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah, mulai dari persiapan hingga puncak acara yang berlangsung sangat meriah. Bagi masyarakat Toraja,
Seorang yang telah meninggal dunia belum akan mendapat kesempurnaan jika belum dimakamkan secara Rambu Solo. Oke, di kepercayaan dia lah kan. Jenazah seseorang yang telah meninggal biasanya disimpan dalam rumah hingga pelaksanaan Rambu Solo tiba. Bagi mereka yang memiliki keluarga kaya raya atau bangsawan, upacara bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup dana, keluarga akan terus menabung hingga uang yang terkumpul bisa digunakan untuk pelaksanaan upacara dengan sempurna. Oke, memang sangat unik. Oke geng, itulah dia 10 tradisi unik yang ada di Indonesia. Memang unik. Kebanyakannya memang unik banget. Ada yang angker lagi, bukan unik dah, dia dah tahap level angker geng. Tapi okey, aku rasa seronok lah aku dapat tahu tentang budaya tradisi tetangga aku kan, Indonesia. Dengan aku buat video reaction ni, bukanlah aku saja suka-suka buat, bukanlah seronok-seronok saja untuk konten saja, tapi itu adalah sebagai pengetahuan dan ilmu aku lah tentang macam-macam bagai-bagai tentang Indonesia, tentang cuaca, tentang masyarakat, tentang orangnya, suku, kaum, adat, bola sepak, makanan, bagai-bagai lagi geng. Indahnya pemandangan, banyak lonte-lonte. Bukanlah aku sekadar suka-suka saja mereaction ni kan, tapi untuk ilmu dan pengetahuan aku jugalah tentang tetangga aku gitu kan. Yang penting geng, santuy, jangan berantem. Kita Indonesia ke, Malaysia ke, Brunei ke, Singapura, kita semua serumpun geng. Kita geng. Jangan berantem, mau cuba berantem piye tu okey. Piye tu? Aduh. Bangsat kau. Okey geng, terima kasih sudah nonton video aku daripada awal sampai habis. Kalau suka tolong like. Yang belum subscribe tolong geng subscribe cepat. Sebab apa? Gratis saja geng, tak keluar modal. Subscribe aja geng. Okay, kita jumpa lagi dekat next video aku. Assalamualaikum.